Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presti Saraswati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya resum pada saat PPKMB Universitas Lampung 2022. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin SIK M.Medcom dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Kejahatan digital atau cybercrime tidak terlepas dari UU ITE. UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, electric data interchange, surat elektronik, electronic mail, telegram teks, atau sejenisnya seperti huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaat teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. 5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya: pelanggaran isi situs web, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan judi online. Manfaat UU ITE: menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. 6 trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. 1. Pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing lagi ke publik melalui media sosial. 2. Lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. 3. Tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. 4. Dalam menulis, jangan sekedar mengkritis, tapi juga diberikan solusi atas permasalahan. 5. Jangan ragu untuk meminta maaf bila kita salah sehingga menimbulkan opini publik yang berdampak merugikan ke seseorang. Jangan ragu untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. 6. Langsung lapor ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Susetia Herawati SD MSI dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bullying bisa terjadi di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, media sosial, bahkan bisa terjadi di rumah. Jenis-jenis bullying: terdapat bullying fisik, bullying verbal, bullying mental, kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Tujuan pendidikan karakter untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Kemudian pemateri selanjutnya yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Ibu Sri Sulastuti SHMH dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: 1. Untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin autonom dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pemateri selanjutnya yaitu Bapak DRH Madi Hartono MPD dengan tema Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. 1. Lingkungan alam seperti sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi, pesisir dan lautan, pencemaran udara, air, dan tanah. 2. Lingkungan buatan, sekurangnya RTH, pemukiman kumuh, penumpukan sampah. 3. Lingkungan sosial. 4. Perubahan masyarakat agraris ke modern menyebabkan perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, kontrol sosial. Kemudian, pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi dapat dilakukan dengan melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, recycle, mengelola sampah, kebiasaan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian SDA seperti pelestarian hutan mangrove, menjaga habitat dan hewan langka, waspada pemanasan global, efisiensi penggunaan energi listrik dan peralatan elektronik, frekuensi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan plastik. Materi selanjutnya disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni oleh Bapak Dr. Muhammad Turwahidin MSI dengan tema Etika dan Norma Kehidupan Kampus.
Karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 1. Mematuhi peraturan yang ada. 2. Kembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membaca dan memahami masalah yang ada. 4. Bisa menyesuaikan diri. 5. Peduli lingkungan. 6. Kreatif. 7. Inovatif. 8. Disiplin. 9. Memiliki cita-cita yang tinggi. 10. Rendah hati. 4 karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. 1. Tipe mahasiswa studi orientasi. 2. Tipe mahasiswa organization oriented. 3. Tipe mahasiswa study and organization oriented. 4. Tipe mahasiswa yang hanya suka bermain-main. Kemudian materi yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK oleh Bapak Hartono Esos MA dengan tema Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini, kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Patuan Raja MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan tema Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Dosen menganggap bahwa siswa itu sangat mandiri. Proses pembelajaran di universitas dan SMA itu sangat berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Akademik itu artinya lulus dengan praktik dan ijazah, tapi kampus tidak hanya sebatas itu, tapi juga pentingnya organisasi. Dalam pembelajaran terdapat perilaku kognitif atau pengetahuan, psikomotor, keterampilan, afektif, sikap. Pembelajaran pada saat SMA dan kuliah itu berbeda, baik secara waktu, tempat, dan juga dalam hal sikap. Kemudian, plagiarisme. Plagiarisme yaitu tindakan mencuri. Cara menghindari plagiarisme membuat catatan sendiri. Saat membaca, saat mendengarkan pendapat orang lain, kita dapat membuat catatan-catatan yang bisa diambil dari masalah yang ditangkap. Kemudian materi selanjutnya oleh Bapak Dr. Riswandi MPD dengan tema Sistem Perkuliahan dan Pembinaan Kesadaran. Literasi baru menghadapi era revolusi industri 4.0. 1. Literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi atau big data di dunia digital. 2. Literasi teknologi, yaitu memahami cara mesin aplikasi teknologi. 3. Literasi manusia, yaitu humanities, communication, dan desain. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Anda Supriyadi MPD dengan tema Fasilitas untuk Perkuliahan dan Mahasiswa. Fasilitas untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang pertama itu ada tempat parkir terpadu, ada 2 di depan Bank BNI di sekitar GSG. Tapi bagi mahasiswa baru tidak diizinkan untuk membawa kendaraan karena dalam rangka mendukung program pemerintah mencegah pemanasan global dan mengurangi polusi. Tapi jangan khawatir karena akan difasilitasi dengan bus yang tersedia oleh Universitas Lampung. 2. Gedung Dekan. 3. Gedung A. Dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang sudah dilengkapi, yang sudah ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.